Jadi makalah yang ke-10 ini dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, wajib ingatase wong-wong sing duweni akal, wajib ingatase wong-wong berakal untuk bisa memilih sifat, untuk bisa memilih 7 sifat atas 7 sifat yang lain, sifat lain yang membandingi sifat-sifat tersebut. Jadi wong gue kudu bisa memilih 7 sifat yang nanti saya akan sebutkan. Nah, siji yaitu sifat al-faqru alal ghina, fakir ingataseng sugih. Diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-faqru syainun ingdan nas wa zainun indallah. Fakir itu aib di sisi manusia dan indah di sisi Allah. Niku hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Yaitu tadi saya sampaikan, orang fakir niku aib di sisi manusia, bahkan kadang direndahkan oleh kebanyakan manusia, kadang malah pilih-pilih. Tapi aja gegabah. Ana sebuah riwayat maning Kanjeng Nabi ngendika, ya ma'syaral fuqara'i u'tullaha ridha min qulubikum tadfaru bi thawabi faqrikum wa illa fala. Wahai kelompok orang-orang fakir, berilah Allah kerelaan, berilah Allah keridhaan dari hati kalian, maka kalian akan memperoleh kemenangan dengan pahala kefakiran kalian. Dan jika tidak, maka tidak menang. Jadi ketika kita diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur, rela, ridha, ikhlas, maka Allah akan berikan kemenangan. Tetapi ketika kita tidak ridha, ketika kita tidak ikhlas, tidak mau ikhlas, tidak mau ridha, selalu niki ngedumel bae, ya tidak akan mendapatkan kemenangan dari kefakiran tersebut, singana malah susah. Nauzubillahi min dzalik. Susah. Wong kebanyakan orang kadang sekarang bisa milih-milih nek wong sugih diutamakna, nggih napa mboten? Tapi nek wong napa? Nek wong fakir kadang di akhirna sik ora usah dodoh. Awake dhewe kadang masyarakat ini banyak yang tidak mampu katanya, nggih. Sehingga pada gawe BPJS contohnya. Nggih ta? Ya orang-orang yang tidak mampu ngoten niku. Mari rumah sakit kadang sing anu melu BPJS mengko terakhiran ya. Kadang disepelehna. Tapi apa angger misalnya ana wong sugih langsung, akhirnya wong sugih dibayar langsung dadi dicepetna. Nggih napa mboten? Indah kebanyakan. Ini realita, real, kenyataan. Kebanyakan zaman sekarang ini. Mengenai kalau kita merasa bahwa diri kita fakir, maka sebaiknya kita harus rela, ridha dengan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita, syukur dan lain sebagainya. Intinya ya syukur, sabar, nerima ing bandung, ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah. Maka insyaallah kita akan diberikan oleh Allah sebuah kemenangan, kebahagiaan dari pahala kefakiran-kefakiran yang dialami oleh manusia tersebut. Tetapi ketika sebaliknya kita tidak mau bersyukur, kita tidak mau rela, tidak mau ridha, maka yang adalah kesengsaraan dunia dan akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Di antara contoh sifat ini yang nomor kedua juga wadullu alal izzi, memilih hina atas kemuliaan. Wadullu alal izzi, milih hina ing atasing
kemuliaan. Diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'mini alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Rawahu al-Imam Ahmad al-Bukhari ya. Rawahu al-Imam Ahmad al-Bukhari. Orang beriman yang bergaul dengan manusia dan dia juga sabar ketika disakiti oleh orang-orang yang menyakitinya, maka itu lebih utama dibandingkan dengan orang-orang yang beriman yang tidak bergaul dengan manusia dan juga tidak sabar ketika disakiti oleh mereka. Paham gak? Nah, tadi. Yang nomor ketiga yaitu wattawadu 'alal kibri. Memilih rendah hati, ingat saya sombong. Memilih rendah hati atas kesombongan. Bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man tawadha'a takhassu'an lillahi rafa'ahu Allah wa man tatawala ta'adzuman wada'ahu Allah. Siapa saja yang rendah hati, siapa saja yang rendah hati karena khusyuk kepada Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Wa man tatawala ta'adzuman, dan siapa saja yang congak, agul-agulan, lagi sombong, maka Allah akan merendahkannya. Paham gak? Siapa saja sing gelem andap asor, siapa saja yang mau rendah hati karena khusyuk kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man tatawala ta'adzuman wada'ahu Allah, dan siapa saja yang congak, siapa saja yang agul-agulan, lagi sombong, maka Allah akan merendahkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min rajulin yata'azzamu fi nafsihi wa yahtalu fi misyatihi illa laqiyallahu wa huwa alaihi adzban. Tidaklah seorang laki-laki yang menyombongkan dirinya dan angkuh di dalam berjalannya, melainkan dia akan berjumpa dengan Allah sedangkan Allah murka kepadanya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan juga Imam Hakim. Mana niku? Jadi anak wong lanang menyombongkan dirinya, angkuh, nek lagi melaku degek, sombong, sudah saya tetek bengek, ya, sombong ing atas yang ilmune, sombong mergo sugih, sombong mergo pinter, sombong sekabehane, kuwi bahaya. Ketika mereka itu akan bertemu dengan Allah, bukannya Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya, justru Allah akan murka kepada orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Paham kira-kira ya? Sing nomor keempat yaitu wal ju'u 'ala syab'i. Memilih lapar ing atas sing kenyang. Diriwayatkan
bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqalla ar-rajul tu'ma mala Allahu jawfahu nur." Rawahu Ad-Dailami. Apabila seseorang laki-laki menyedikitkan makan, maka Allah akan memenuhi rongga perut hatinya dengan cahaya. Artinya apa? Sing sapa wonge ora kaken pangan, ora kaken mangane, mongko Allah bakal maringono, bakal ngebai rongga perutnya, tegese niku atine niku dipun paringi dikebai cahaya. Makanya nek kepengin pinter, kepengin cerdas, kudu aja akeh mangane. Kan wis diomongi bulan-balen, gitu. Wong akeh mangane ya mesti akeh daginge. Gitu. Gede daginge males wong niku. Dadi males kerjane, apa-apane males. Nek wis dadi males, biasane atos atine. Nek wis atos atine akeh dosane. Nggih napa mboten? Pernah kan seperti itu? Ngoten niku. Mangane nek kepengin padang atine ya ojo akeh mangane. Harus dipersedikit, harus disedikitkan makannya. Makanya harus bisa memilih lapar daripada kenyang. Harus bisa memilih hati yang rendah hati daripada kesombongan. Harus bisa memilih hina atas kemuliaan. Harus memilih miskin atas sugih. Milih sugih apa? Milih fakir apa milih sugih? Ayo. Hah? Milih fakir apa milih sugih? Gue mikir kudu milih pok mikir gue ya. Hah? Ngono niku. Ya terserah nih kalau fakir Arab suki ya bongkar sana jenengan. Sing penting agar milih fakir ya kudu bisa syukur, rela, ikhlas, ridha kita. Agar milih suki sing penting bisa manfaatna kesugihan. Ya ora apa-apa, kayak ngono lah ya. Lajeng diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man wa akhaffukum badana." Di antara kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling sedikit makannya dan paling ringan tubuhnya. Gini mudah-mudahan di antara kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling sedikit makannya, paling ringan badannya. Makanya aja kaken mangan ngemur pada puasaan bawes ngoten niku insyaallah berkah. Lajeng diriwayatkan lagi bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minas sarafi an ta'kula kulla mashtahaitu." Rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya termasuk berlebih-lebihan adalah memakan setiap sesuatu yang engkau inginkan. Jadi yang ngerawai dewe kaya wis mangan kaya ndak kepengin mangan maning, wis lebih-lebihan gue, berlebihan namanya itu. Gitu betul. Berarti sampai ngetutna hawa nafsu. Wes nah niku. Sesungguhnya termasuk berlebih-lebihan adalah memakan sesuatu yang kita inginkan, bukan kita butuhkan, bukan, tapi yang kita inginkan. Berarti itu berlebihan. Makanya nek mangan ya wis penting awak enak, ya wis awak enak ya wis mandeg. Ngoten niku. Makanya berhenti sebelum kenyang. Yang nomor kelima, wal ghammu ala sururi, memilih bersedih atas bergembira. Diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaikum bil huzni fa innahu miftahul qalbi." Tetaplah kalian di dalam bersusah hati, karena hal itu adalah merupakan pembuka hati.
Para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa kaifal huzn, bagaimana bersusah hati itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aji'u anfusakum wa azmi'uha, laparkanlah diri kalian dan hauskanlah diri kalian. Itu maksudnya bersusah hati niku sing kaya ngono kuwi, paham ora? Paham nggih? Ngaten niku. Jadi harus bisa memilih, mending memilih bersedih atas bergembira. Ngaten niku. Karena ini ada hadis yang menerangkan bahwasanya kanjeng Nabi bersabda, alaikum bil huzni fa innahu miftahul qalbi. Tetapkanlah kalian dalam bersusah hati, karena hal itu adalah merupakan pembuka hati. Makanya sahabat berkata, ya Rasulullah, wa kaifal huznu, bagaimana bersusah hati itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aji'u anfusakum wa azmi'uha, laparkanlah diri kalian dan hauskanlah diri kalian. Yang nomor keenam, harus bisa memilih wadunu 'alal murtafi'i, kerendahan atas ketinggian. Diriwayatkan bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tawadhu' biduni min syarafil majalisi, rawahu at-Tabrani wa Ibnu Hibban. Sesungguhnya rendah hati dengan berada di bawah itu termasuk di antara kedudukan yang mulia. Ingat nih, jadi rendah hati dengan berada di bawah itu termasuk di antara kedudukan yang mulia. Mengenai wong wes yang penting kudu tawadhu. Mata dek bawis. Gitu? Tawadhu. Ilmunya kayak ngapa nak orang tawadhu ya percuma. Karena apa? Ilmu itu di bawahnya tawadhu. Di bawah akhlak. Tawadhu yang baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man rafa'a nafsahu fid dunya qama'ahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang meninggikan dirinya di dunia, siapa saja yang meninggikan dirinya di dunia, qama'ahu Allahu yaumal qiyamati, maka Allah akan menundukkan pada hari kiamat. Maka Allah akan menundukkannya pada hari kiamat. Wa man tawadha'a lillahi fid dunya yab'atsullahu ilaihi malakan yaumal qiyamati fa ansyatahu min bainil jam'i. Siapa saja yang rendah hati karena Allah di dunia, maka Allah akan mengutus kepadanya malaikat pada hari kiamat, lalu membuatnya bersemangat di tengah-tengah kumpulan makhluk. Lalu malaikat berkata, ayyuhal abdus salih, wahai hamba yang saleh. Allah azza wa jalla berfirman, ilayya fa innaka mimman la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mendekatlah kepadaku, mendekatlah kepadaku, fa innaka mimman la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang tidak akan mengalami takut dan tidak akan bersusah hati. Ini hadis juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asyakir. Jadi siapa saja, ya ingat ini, siapa saja yang meninggikan dirinya di dunia, ingat nih, ngagul-ngagul cara-caranya ya,
meninggikan di dunia, maka Allah akan menundukkannya pada hari kiamat. Tapi nek awake gelem rendah hati karena Allah di dunia ini, maka Allah akan mengutus kepada malaikat pada hari kiamat, lalu membuatnya semangat di tengah-tengah kumpulan makhluk. Dan ini kuah. Jadi akhirnya wong-wong sing pada rendah hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan mengalami rasa takut dan juga tidak akan mengalami susah. Sok ben ning kiamat, dina kiamat. Sing nomor kepitu, wal mautu 'alal hayat, memilih mati atas hidup dengan membelanjakan berbagai hartanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia mendahulukan harta-hartanya sebelum dia mati, maka dia lebih suka bertemu dengan hartanya itu, dan jika dia menundanya sampai setelah kematian, maka dia lebih suka tertunda dari hartanya itu. Jadi gimana? Memilih mati atas hidup. Maksudnya niku wow. Dengan cara apa? Dengan cara membelanjakan hartanya kita itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, membelanjakan hartanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira paham apa ora? Kira-kira paham nggih? Nanti niku diinget-inget. Jadi makalah yang ke-10 ini, makalah yang ke-10 ini dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wajib ing atase kanggone wong-wong sing duweni akal, tegese wong sing berakal harus bisa memilih 7 sifat. Nggih, 7 sifat iku ing antarane siji al-faqru 'alal ghina, memilih fakir atas kaya. Yang kedua, wadzullu 'alal 'izzi, memilih hina atas kemuliaan. Yang ketiga, wattawadhu 'alal kibri, memilih rendah hati atas kesombongan. Yang nomor keempat, wal ju' 'ala syib'i, memilih lapar atas kenyang. Yang nomor kelima, wal ghammu 'ala sururi, memilih bersedih atas bergembira. Yang nomor keenam, waddunu 'alal murtafi'i, memilih kerendahan atas ketinggian. Yang nomor ketujuh, wal mautu 'alal hayat, memilih mati atas hidup. Bukan berarti memilih mati bunuh diri, bukan, ya. Memilih mati dengan cara membelanjakan berbagai hartanya di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya, sebelum mati. Memilih fakir daripada kaya, memilih fakir atas kaya ing atas sing sugih. Tapi nek fakire dewek bisa syukur. Ngoten niku. Bisa ridha, sabar, syukur, ridha, wis begia uripe ning alam dunya. Amin Allahumma amin. Memilih rendah hati daripada dhuwur, sombong, kok dadine. Ngoten niku. Karena napa? Nek anu sing wong kok ngagul-ngagul wae nang alam dunya, maka Gusti Allah bakal menundukkannya. Gusti Allah bakal ngrendahna wong kuwi mau. Tapi anggar awake dhewek niki kok gelem rendah hati, tawadhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat maring wong kuwi mau, kon apa? Jadi Gusti Allah intinya iki arep maringi kebahagiaan, arep ngangkat derajate wong sing rendah hati marang Gusti Allah.
Allah. Aja rendah hati mare wong soge kok direndah-rendah hati. Gila. Rendah hati maring Gusti Allah. Niku ngoten niku. Insyaallah mudah-mudahan makalah ini bisa menjadikan motivasi buat kita. Nggih. Al-faqru 'alal ghina. Ingat-ingat niku nggih. Memilih fakir atas sugih. Mungkin cekap semonten, mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi buat kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi ajarannya. Amin Allahumma. Rabbana aftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakatuh minasy syaitonir Fatihah.